Sebelum Anda menekan tombol subscribe di bawah ini, silakan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita mulaikan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diundang Ibu Petsia Abang. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penanggulangan COVID-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung yang terhormat Bapak Julius Markus Ondang, SPD MSI, dan tim yang ada menyampaikan selamat datang kepada para kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, Wakil Urusan Kurikulum, dan para operator yang sudah hadir datang tepat waktu pada kesempatan hari ini. Selamat datang dan selamat kita mengikuti kegiatan hingga selesai. Selanjutnya kita masuk dalam doa yang akan dituntun oleh yang terkasih Ibu Wasti Martin, Kepala SMP Negeri 7 Bitung. Kita masing-masing, dan untuk yang beragama Kristen saya tuntun dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami, ya Tuhan Allah. Sebab sesungguhnya ketika kami ada di hari ini, kami mengimani dan meyakini dengan sungguh bahwa semua terjadi atas kasih anugerah dan pertolongan-Mu. Dan secara khusus hari ini kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi, kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 yang diselenggarakan oleh tim penanggulangan COVID-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Maka kami terlalu percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, berajar puji nama-Mu ya Tuhan, ampun salah dan dosa kami meletakkan kegiatan kami saat ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami. Amin. Disilakan. Makasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat. Teman-teman, kita bersyukur di hari ini kita boleh berkumpul di SMP Negeri 2 Bitung. Ditambah kita buka masker. Sering amat. Yang penting sudah diperiksa dari depan, semua orang suhu di bawah 37. Kalau ada 37, saya minta pulang sendiri. 37 koma, begitu kan Pak? Teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa mulai masuk Juni 2020, setelah kita ikuti perkembangan tentang dunia pendidikan bahwa perlu inovasi dan kreativitas bagi kita semua. Sehingga saya segera membentuk yang namanya Satuan Tugas Penanggulangan COVID Dinas Pendidikan yang melibatkan beberapa unsur. Jadi ada dari unsur dinas, kepala sekolah, pengawas, guru inti yang kami libatkan di dalam. Karena itu kami harus perkenalkan. Ketua penanggung jawab adalah saya sebagai kepala dinas, wakil ketua Pak Kabid Lesbikansa, kepala bidang Dikdas, sekretaris ditunjuk adalah Ibu Mei Tampai, guru di SMP Negeri 1, dan anggotanya terdiri dari ada Pak Patmos, ada Ibu Koni mewakili KSP SMP, dan Pak Tommy SD, Ibu Refrin bersama dua guru inti yaitu Sandy Lasu dan Nofreli Makahanam. Sementara untuk guru di SMP ditambah dengan Pak Okman. Pengawas teman-teman melibatkan di unsur dinas masih ada Pak Sami Sumigilang, tapi izin karena sementara virtual dengan kementerian. Pengawas Ibu Manikome sementara izin juga, sementara mengikuti kegiatan virtual juga Pak Patmos biar sementara kegiatan dengan pemberitahuan dari sana, dan Pak Johnson dari SD. Teman-teman, jadi kami tim ini sudah 2 kali bertemu membahas apa yang harus dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin orang sudah tahu persis bahwa minggu lalu sudah keluar SK bersama beberapa menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, menteri kesehatan, dari gugus COVID, dan menteri agama. Sudah menyampaikan bahwa tahun pelajaran kita tetap dibuka mulai tanggal 13 Juli 2020 dengan catatan di COVID-19 ini teman-teman ada 5 warna yang harus orang tahu. Pertama, zona hijau, kedua zona kuning, ketiga zona orange, ketiga zona merah, dan kelima adalah zona hitam. Di Sulawesi Utara hanya 2 daerah yang masuk di zona hijau, Sitaro dan Mortim teman-teman, dari 15 kabupaten kota. Bitung masuk di zona mana? Zona kuning. Yang dianjurkan oleh menteri-menteri kesepakatan bahwa yang akan belajar tatap muka biasa konvensional adalah yang masuk di zona hijau. Dari seluruh Indonesia hanya 6% yang masuk zona hijau. Yang kuning dan seterusnya 94% harus PJJ namanya, pembelajaran jarak jauh. Kalaupun ada tatap muka di zona hijau, pengaturannya seperti ini. Juli akan mulai SMP, SMA, SMK. SD nanti September boleh tatap muka. Jadi Juli Agustus play di rumah, nanti bulan September. PAUD TK nanti November boleh tatap muka di zona hijau. Mungkin teman-teman sudah baca-baca, kami hanya mengingatkan lagi, mesti banyak membaca teman-teman di masa ini, karena menurut Menteri Cahyo Kumolo dia bilang di masa ini PNS yang kurang produktif, begitu kan Pak Robi, akan dipangkas teman-teman. Bayangkan orang ini pun dapat pangkas. Beberapa berita yang dia keluarkan ini Cahyo Kumolo keras sekali di pernyataan. Di masa pandemi ini ASN yang tidak produktif dipangkas teman-teman, dan itu berangkat dari laporan teman-teman kepala sekolah dan para wakil nanti. Kalau minta rekomendasi di dinas pendidikan sampai yang mau dipangkas kita usul, kalau perlu diusul berdasarkan penilaian kinerja teman-teman. Begitu lagi di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan orang jangan masuk di yang disebut tidak produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Oke.
Teman-teman, ketika kita berpikir bahwa kita tidak di zona hijau, berarti kalau berpikir sekarang harus berpikir pembelajaran jarak jauh. Sehingga tim sudah bertugas dengan sekuat tenaga terakhir di SD Gemim 2 pertemuan pertama di SMP 1, dan kami sudah mendapatkan hasil yang akan dipaparkan hari ini teman-teman. Teman-teman, jadi sebentar saya menggambarkan secara umum, nanti simulasi pembelajaran ada teman-teman tim akan membantu, ada Mei, ada Pak Patos, Ibu Koni, tim yang akan membantu. Secara umum saya mau jelaskan dulu. Selamat siang, jadi saat ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Bapak Julius Markuson. Saya mempunyai beberapa pertanyaan bagi Bapak. Apa tujuan kegiatan yang dilaksanakan sosialisasi ini hari ini? Ya, terima kasih. Jadi tujuan kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi pembelajaran daring dan luring di masa pandemi ini, agar kepala sekolah dan guru memiliki satu visi misi ke depan, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini model pembelajarannya berbeda dengan masa sebelum masa pandemi. Karena itu di kegiatan sosialisasi di hari ini diberikan pemahaman dan materi-materi tentang persiapan sekolah dalam rangka menghadapi tahun pelajaran yang baru 2020-2021 yang akan dimulai pada bulan Juli nanti, sehingga ada kesiapan yang matang di tingkatan sekolah, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Kita berharap nanti ketika pembelajaran dimulai, yang mau dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh, guru-guru tidak mengalami kesulitan dalam mentransfer ilmu kepada anak-anak. Pertanyaan kedua, apakah ada kendala-kendala dilaksanakan pembelajaran online dan kira-kira solusinya seperti apa? Ya, yang pasti ada kendala-kendala yang akan dihadapi, terutama persiapan perangkat pendukung dari kegiatan daring ini, karena itu menyangkut kesiapan laptop, HP Android, termasuk juga kuotanya, pulsanya harus dipersiapkan. Dan di samping itu juga kendala pada guru. Ada guru yang karena sudah mendekati pensiun, mungkin dalam menggunakan IT sudah berkurang. Tapi mudah-mudahan dengan peristiwa ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada motivasi baru bagi teman-teman guru, walaupun sudah pada usia mendekati pensiun, tapi mereka punya motivasi untuk maju. Dan solusi-solusi yang kami lakukan adalah setelah kegiatan ini ada yang namanya kegiatan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, setiap mata pelajaran yang dijadwalkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, di mana guru-guru akan duduk berumpun, akan belajar tentang persiapan-persiapan yang mau dilakukan nanti. Termasuk di dalamnya banyak tugas yang harus dikerjakan oleh guru, yaitu mengidentifikasi materi-materi yang esensial atau yang sulit bagi anak-anak. Pertanyaan terakhir, apakah ada sekolah di Kota Bitung yang sudah melaksanakan pembelajaran online? Ya, di Kota Bitung sudah ada yang melakukan pembelajaran online atau daring, termasuk SMP Negeri 2 Bitung sudah melakukannya, dan ada beberapa sekolah. Dan mudah-mudahan di tahun pelajaran yang baru secara merata semua sekolah yang punya jaringan akan melakukan pembelajaran daring. Walaupun memang ada beberapa sekolah termasuk juga SMP 2 yang memiliki moda campuran, ada yang daring, ada yang luring. Mengapa? Karena tidak semua siswa memiliki HP Android, sehingga walaupun dalam jaringan ada juga yang tidak memiliki HP sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Kepada siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 2 Bitung, baik yang kelas 8 maupun kelas 9 dan calon siswa kelas 7, kami memberikan motivasi bahwa walaupun dalam masa pandemi COVID-19 atau di masa-masa
sulit ini yang dikatakan kita berada pada situasi kurang normal, tidak biasanya kita lakukan, tapi kami berharap anak-anak boleh belajar walaupun dari rumah. Kalian berada di masa pandemi ini di masa emas, karena ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini kalian diukur kesabaran, ketabahan dalam menghadapi persoalan ini, karena pembelajaran seperti ini mungkin dalam kehidupan kita baru kali ini terjadi. Sehingga kami memberi semangat kepada adik-adik yang ada di SMP Negeri 2 Bitung. Mari kita semangat belajar walaupun dari rumah, beribadah juga dari rumah, karena yang kita harapkan adalah kesehatan dan